Kita hidup kita bukan lahir dari internet, tapi kita hidup berdampingan dengan internet. Bagaimana caranya kita memanfaatkan untuk ke depan yang lebih baik. Selalu aktif atau kalau bisa ambil semua peran yang ada di organisasi kepemudaan. Itu baik KNPI, Karang Taruna. Untuk apa? Biar kita juga bisa mengambil keputusan, biar juga kita bisa mendorong untuk kebangkitan Jawa Tengah seperti apa. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam pemirsa yang ada di YouTube channelnya. Ayo pemirsa, masih penasaran kan kalian mau nonton acara ini di YouTube channelnya yang mana? Nanti bakal saya kasih tahu. Bersama saya kali ini Mas Daniel Arif Sanjaya a.k.a. Ucup. Saya biasa dipanggil Mas Ucup. Diberi kesempatan bertanya-tanya langsung kepada salah satu tokoh kota Semarang yang sudah berada di depan saya ini. Wah, saya agak grogi nih pemirsa. Selamat ini malam ya Pak ya? Ya, selamat malam. Karena di YouTube nanti kan bisa ditonton siang, sore, ataupun malam. Terserah pemirsa. Ini boleh diperkenalkan dulu nggak Pak namanya? Oke, selamat malam. Saya Saudara Martono. Kebetulan Ketua 234 SC Korwil Jawa Tengah dan juga Ketua Gapensi Kota Semarang. Malam ini coba untuk menyampaikan hal-hal tentang 234 SC. Nah, pemirsa yang ada di rumah, saya mau kasih tahu kalau acara malam ini akan langsung tayang nanti pada kapan nanti saya kasih tahu lagi. Bentar Pak, saya simpen dulu yang itu. Nanti akan tayang di YouTube-nya dari 234 SC dan YouTube-nya Tribun Jateng. Oke Pak Martono, sedikit ngobrol-ngobrol dulu. Tadi kan sudah ada sedikit perkenalan. Oke. Jadi Ketua 234 SC sama Ketua Gapensi Kota Semarang. Tadi katanya Bapak satu lagi ada satu ketua lagi. Oh, manajer panahan. Oh, manajer panahan. banyak sekali yang jadi gini. Oke Pak, sebelum saya tanya, saya tuh dulu waktu muda tahu yang namanya 234 SC, 234 SC sering dengar. Oke. Tapi saya belum tahu 234 SC itu apa sih Pak ini? Kalau sebetulnya 234 SC itu satu komunitas ya, suatu komunitas anak-anak muda yang di dalamnya tentunya untuk meningkatkan solidaritas antara pemuda, membentuk suatu kekompakan, membentuk suatu wadah, namanya 234 SC Solidarity Community. Solidarity Community. Betul. Dan itu apakah hanya ada di Jawa Tengah, apa di Indonesia juga ada? Oh, 234 SC ya. 234 234 SC itu muncul sebetulnya tahun 80-an. Tahun 80 sudah lama sekali. Jadi 234 SC itu dibentuk oleh Pak Yapto Suryo Sumarno, jadi sekarang jadi Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila. Dan tentunya sekarang 234 SC dipegang oleh putranya, yaitu Mas Zahid Abisalom Suryo Sumarno atau yang sering disebut Mas Abi. Jadi munculnya di Jakarta. Dulu kalau SC itu sebetulnya 234 SC itu SC-nya itu Suryo Sumarno Clan kan gitu. Tapi dengan perjalanan waktu ke sini disebutlah Solidarity Community. Nah, itu berawalnya memang sejarah berdirinya adalah untuk penghormatan kepada saudara perempuan dari Pak Yapto yang meninggal di saat ikut kejuaraan dunia di Australia, terjun payung dan kebetulan parasutnya tidak bisa membuka. Jadi meninggal, diabadikan dengan 234 SC ini sesuai dengan nomor punggung yang dipakai saat itu. 234 SC. Makanya logonya terbang, makanya terjun bebas ya, terjun payung, free fall. Kalau misalkan saya dulu sering dengar tuh 234 SC free fall. Kalau sudah free fall gitu dijawabnya merdeka. Saya baru tahu ini pemirsa, 234 SC free fall. Free fallnya itu apa? Itu ternyata merdeka ya. Iya, free fall gitu. Kita kalau misalkan setiap ada ucapan salam kita free fall. Mereka menjawab nanti pasti merdeka. Itu artinya terjun bebas kan gitu. Kita jadi kadernya 234 SC itu harus siap ditempatkan di medan seperti apa untuk mengembangkan visi misi dari 234 SC sendiri begitu. Nah, sejarah Pak Martono 234 SC bergabung dengan 234 SC pertama kali Pak. Jadi 234 SC ini saya tertarik dengan Ketua Umum Mas Abi ya. Jadi programnya jelas, tidak memandang siapa-siapa boleh bergabung secara keseluruhan dan tentunya waktu bulan Maret
tanggal 23 Maret 2021 saya dilantik, dikukuhkan di Solo jadi ketua Korwil Jawa Tengah. Jadi di situ awal ibarat kata sebetulnya awal bangkitnya 234 SC di Jawa Tengah di situ. Oke, soalnya saya dengar 234 SC itu saya SMA itu 2009, 2010 dan sekarang saya baru tahu 234 SC. 234 SC katanya regulnya sudah banyak Ya, ini Pak, betul. perbedaannya yang antara 234 SC yang dulu sama yang sekarang ini Pak. Ya. Jadi 234 SC sebelum 23 Maret 2021 itu memang baru terbentuk di Jawa Tengah itu dari 35 kabupaten kota atau kalau di 234 SC namanya Rekwil. Rekwil, oke. Itu baru ada 7. 7. Nah, setelah tanggal 23 Maret sesuai dengan konsep yang saya lakukan bahwasannya sampai dengan akhir tahun harus terpenuhi semua 35 kabupaten dan alhamdulillah sekarang sudah ada 28 Rekwil yang ada Kurang di 7 lagi berarti ya. Pak. Dan itu kegiatannya apa aja sih Pak? Katanya kan banyak nih pemuda-pemuda yang gabung, anak-anak muda lah tentunya. Ya, kita memang lebih mengedepankan kegiatan di 3 bidang. Di sosial, budaya, dan olahraga. Jadi kita lebih ke sosial, melakukan bakti sosial, melakukan Jumat Berkah, melakukan donor darah, dan macam-macam. Kalau misalkan olahraga ya kita untuk sinergitaslah dengan masyarakat. Oke, gitu. Jadi kita mengadakan tanding-tanding. Makanya teman-teman 234 SC banyak yang tergabung di dalam cabang-cabang olahraga yang ada di Jawa cabur-cabur Tengah. Ya, betul. Jawa Tengah, Kota Semarang juga ada ya Pak? Kota Semarang ada. Di Rekwil Kota Semarang ada ya? Rekwil Kota Semarang ada. Oke. Dan semua kegiatan itu rutin ya Pak dilakukan sama 234 SC ya Pak ya? Rutin. Jadi kalau saya memprogramkan itu setelah nanti Rekwil itu semua terbentuk, kita akan mencoba melakukan suatu gerakan atau program Anjang Sana atau Makrab, malam keakraban. Nah, itu dari Kabupaten A bulan ini, besok ke Kabupaten A Kabupaten B bulan ini begitu. Jadi bergiliran. Biar eksistensinya 234 SC di Jawa Tengah selalu muncul ke permukaan. Wah, itu Pak yang saya dulu saya tahunya kalau saya lewat di daerah terutama sekitaran Simpang 5 itu sering melihat tuh stiker-stiker klub mobil, klub motor, Ya. 234 SC pada anak-anaknya katanya nongkrongnya seringnya di situ. Dulu komunitas apa Pak yang pertama kali dibikin kegiatan apa yang di Kota Semarang? Di Kota Semarang banyak kegiatan yang kita sudah lakukan, termasuk salah satunya kemarin Rekwil Kota Semarang itu melakukan santunan terhadap korban atau yatim piatu yang orang tuanya meninggal karena COVID. Jadi bekerja sama dengan pemerintah Kota Semarang, kita melakukan kunjungan satu persatu dengan memberikan santunan seadanya, begitu. Oke, itu yang di Ya, Rekwil Kota Semarang. betul. Nah Tentunya ini juga bikin kayak ridernya 234 SC ini baru kita dibikin di Kota Semarang. Oke. Terus untuk Pak Martono ini kita ngobrol-ngobrolnya di rumah beliau ini asik sekali ya Pak ya. Otomotifnya saya lihat ada motor, ada jeep. Hobi otomotif juga ya Pak ya? Ya seneng-seneng aja lah. Seleranya itu loh pemirsa, kalau orang main jeep itu luar biasa loh. Saya yang dinaksir sama jeepnya ini. Oke Pak Martono kan tadi udah ketua KBNC, manajer panahan, jadi ketua 234 SC juga. Banyak sekali Pak keanggotanya, mau repot-repot juga ngurusi 234 SC juga Pak. Apa yang semangatnya Pak Martono apa ini Pak? Ya saya itu organisasi atau kegiatan organisasi itu adalah hiburan tersendiri. Jadi kalau yang lain itu suka hiburan yang lain-lain, saya hiburannya di organisasi itu. Jadi aman ya Pak Aman. ya? Bebas dari yang lain-lain itu ya? Nanti kalau ada anggotanya yang mau ngajak lain-lain, selentik aja. Iya. Ganti olahraga aja gitu. Ya, betul. Loh, Pak Martono sendiri, kalau saya boleh tahu, dalam sehari-hari sebagai apa Pak? Saya kebetulan lebih domain ke konstruksi ya. Jadi saya sendiri pribadi adalah punya 4 perusahaan kontraktor dan istri ada Kelly Skin Clinic yang ada 4 cabang saat ini di wilayah sekitaran Semarang. Dari kontraktor terus ke society club Ya. sampai panahan. Apa olahraganya hobinya panahan Pak? Ya mencoba harus bisa. Biasanya kalau orang ini hobinya motor, mungkin Ya. misalkan sepak bola, ini panahan ini Panahan unik ini. sekali Ya, Pak, jarang betul. saya jarang. Bahkan cabur panahan jarang sekali. Kalau kemarin menang nggak Pak PON Pak?
Alhamdulillah kemarin kita dapat 1 medali emas, 1 medali Luar perak. biasa. 1 medali berapa kelas Pak itu? Kita main di 3 divisi ya, jadi divisi recurve, divisi kompon, dan divisi nasional. Kebetulan kita yang membawa hasil kemarin mix kompon sama recurve putra. Wah itu loh istilah-istilahnya saya belum paham. Nanti kalau kalian pemirsa yang ada di rumah yang menyaksikan langsung di YouTube channelnya 234 SC dan Tribun Jateng mau gabung hobi panahan langsung aja nih tanya sama Pak Martono. Oh ya Pak 234 SC sudah ada sosial medianya belum sih Pak? Sudah ada Instagram sama Facebook. Ya. Oke, nah ini kan sudah berjalan hampir berapa tahun? Dari tahun 80-an sampai saat ini. Jadi lebih dari berapa itu ya? Mungkin hampir 40 tahun ya. Ya. Transformasinya seperti apa Pak perjalanannya? Ini lebih ke, jadi kalau memungkinkan nanti setelah Ketua Umum Mas Abi ini untuk beliau memberikan gambaran-gambaran 234 SC di wilayah itu harus terbentuk core wheel, harus terbentuk rack wheel, harus terbentuk sub rack wheel. Kemungkinan besar nanti juga mungkin bertransformasi ke suatu ormas ya mungkin, atau OKP kepemudaan suatu saat nanti seperti itu. Itu kan memang sangat dibutuhkan. Jadi biar anak-anak muda atau orang-orang yang ingin bergabung di komunitas itu ada wadahnya. Betul. Biar ya, belok sana belok sini. Ya, ini kegiatan yang positif. Ya, itu loh pemirsa. Oke pemirsa, kita akan jeda dulu. Nanti kita akan lanjut ngobrol lagi dengan Bapak Haji Martono setelah pesan-pesan yang berikut ini. Solidaritas kami tanpa batas, yo lepas bebas, saling bergenggaman tangan tunjukkan loyalitas, dan kami tetap berdiri karena totalitas. Jelas kami pantas bisa menembus batas. Walaupun kami berbeda tapi kami satu.
Oke pemirsa, masih bersama saya lagi Mas Daniel Arif Sanjaya, masih juga bersama Bapak Martono. Hehehe, Pak, ini Pak tadi lanjut. Kita boleh nyeruput ini dulu dah Pak. Monggo. Ini Ayo. suasananya adem sekali. Backgroundnya joglo ya nggak kelihatan loh ini. Saya nyeruput dulu ya ini. Mau izin ya Pak ya. Siap. Kopi asli. Asli kopi yang saya minum maksudnya. Bukan kopi asli dari mana-mana. Ya Pak, ini kan sedang ada pandemi Covid-19. Kita sudah bersama hampir 2 tahun berjalan. Apa yang dilakukan 234 SC Pak? Tadi kan sudah sedikit-sedikit nih dikasih tahu. Memang kebetulan kita lebih ke kegiatan sosial juga ya Mas Ucup. Jadi kalau misalkan di 234 SC masing-masing Repwil punya kegiatan yang macam-macam. Ada yang bagi sembako, ada yang donor darah, ada yang bakti sosial dalam bentuk mungkin Jumat Berkah dan yang lain-lain. Banyak sekali teman-teman yang melakukan kegiatan-kegiatan sosial untuk ikut meringankan beban Covid-19 ini. Ini kan sudah hampir berjalan 2 tahun ini Pak. Tentunya peran pemuda ini sangat diperlukan lah istilahnya. Banyak mengenai kan gejolak-gejolak yang terjadi. Betul. Ketika Covid ini Pak, ini pesan Pak Martono sedikit apa Pak? Kalau selama ini memang kita sudah ikut mensukseskan ya dalam artian kegiatan-kegiatan di 234 SC sendiri. Selama ini banyak kita lakukan melalui daring, satu. Yang kedua tentunya juga kita berusaha bagaimana caranya ikut meringankan korban dari Covid ini. Ya termasuk tadinya juga salah satunya tadi yang di Kota Semarang yang sudah dilakukan. Itu kita turun ke bawah, kita sambangi hampir 500 anak yatim yang disebabkan oleh orang tuanya meninggal karena Covid. Kayak di Banyumas kita lakukan setiap harinya, setiap Jumat kita lakukan Jumat Berkah. Ya, santunan terhadap anak yatim maupun teman-teman yang keluarganya yang kena Covid dan segala macam. Kayak di Solo kita lakukan juga vaksinasi. Ya, bekerja sama dengan TNI untuk melakukan vaksinasi. Dan juga di Solo itu ada satu program lagi namanya jemput orang yang sakit Covid. Jadi kita memfasilitasi, menjemput pakai ambulan, dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pertolongan. Itu Solo Mas Ucup. Pemuda ini yang sangat diperlukan sekarang ini. Berperan artinya tidak hanya komen di sosial media aja. Kebanyakan sekarang pemuda hanya berani jempol Pak. Apalagi untuk mengkritik orang-orang yang sudah bergerak itu loh. Wah kurang ki ngon kurang entuk kan sering tuh. Ngon ku ndirung kok ngono. Menanggapi komentar-komentar itu apa yang harus diperhatikan nih Pak sama anak-anak muda nih, pesan dari Pak Martono tentunya. Saya kalau berharap sebetulnya kepada teman-teman pemuda ya, khususnya pemuda Indonesia ya, intinya pada teman-teman pemuda di Jawa Tengah ya. Karena kebetulan saya adalah koordinator wilayah Jawa Tengah untuk 234 SC. Yang ingin saya tekankan tentunya yang pertama adalah jadi pemuda yang berkarakter. Cocok itu. Jadi punya independensi lah. Ya. Kalau misalkan mensikapi semua itu, misalkan ada pandemi dan segala macam, bukan saatnya kita untuk mencari semacam pencitraan dan segala macam, tapi kita memang betul-betul turun ke bawah untuk membantu. Yang kedua tentunya juga harus jadi pemuda yang punya daya saing lah. Jadi ke depan biar teman-teman juga bisa eksistensi di bidang wirausaha atau bidangnya masing-masing kan begitu. Ya tentunya kan sekarang kan teknologi sangat berkembang pesat ya Pak. Ya ini dari 234 SC terutama Pak Martono mengajarkan nggak Pak sama anggota-anggotanya yang masing-masing muda biar pada melek ini teknologi ini. Jadi gini, kalau di 234 SC itu sering Mas Ucup saya sampaikan ke teman-teman. Bolehlah kita mungkin hidup di era milenial atau bahkan mungkin lahir di era milenial yang serba internet dan segala macam. Tapi kita bukan lahir dari internet kan. Kita itu hidup berdampingan dengan internet lah. Bagaimana caranya kita menggunakan yang baik? Mungkin salah satunya kayak tadi hanya mencemooh, hanya dan segala macam. Komentar. Ya, nge-share sesuatu yang belum betul. Jadi saya harap teman-teman juga bisa saring sebelum sharing. Wah, begitu. Perhatikan itu anak-anak muda, kalian harus saring sebelum sharing. Saring kopinya terus baru diminum. Jangan langsung di-sharing. Covid enggak boleh sharing gelas. Harus sendiri-sendiri. Wah, luar biasa sekali. Terus juga ini kan Oktober ini kan luar biasa, bulannya pemuda.
lahirnya Sumpah Pemuda ini di bulan ini menyikapi bulan Sumpah Pemuda ini menurut sudut pandang Pak Martono apa ini poin-poinnya Pak yang harus kita pelajari dan kita lanjutkan perjuangannya? Ya, fenomena yang sangat ini ya, kalau Sumpah Pemuda itu dulu sudah ada pergerakan satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa, persatuan bahasa Indonesia. Ya. Sebetulnya tugas pemuda saat ini menjaganya, marwah itu harus seperti apa gitu. Mungkin bisa kita lakukan dengan kegiatan-kegiatan positif. Salah satunya tadi saya sampaikan, harus menjadi pemuda yang berkarakter dan Independen itu loh, Pak. Susah Pak pemuda independen karena itu salah satu, tren sana belok ya, sana, tren betul. sini belok sini. Nah itu makanya harus mempunyai semacam karakter yang betul-betul dipegang, bahwasannya apa ya, ini untuk menangkal ancaman yang bersifat destruktif ya, mungkin merusak gitu loh. Jadi teman-teman harus punya sikap yang jelas, berpendirian, dan berani bersikap kritis. Itu yang saya harapkan dari pemuda-pemuda di saat ini, karena penjajahan saat ini mungkin sudah dalam bukan bentuk lagi penjajahan perang dan segala macam, tapi lebih ke penjajahan secara moral, penjajahan secara ekonomi, kan seperti itu. Nah, terutama moral itu Pak, banyak saya sering melihat anak-anak muda ini, ya oke lah dia pernah melakukan A, kesalahan A dan B, tapi kalau dia mau ada wadahnya yang menampung, mungkin 2, 3, 4 SC itu berkenan untuk membina, mengarahkan ini pemuda-pemuda ini loh. Boleh nggak Pak, kalau ada pemuda-pemuda ini yang mau join dengan 2, 3, 4 SC? Sangat terbuka. Jadi kita open banget. Biasanya kalau organisasi tentunya rekrutan dari konco-konco dhewe, cacai dhewe. Benar aku. Kita sangat terbuka. Sangat terbuka ya, sangat terbuka. Jadi kalau selama kita satu misi, satu visi yang tentunya juga untuk lebih ke sosial, ke budaya, ke olahraga, kita terbuka untuk bergabung ke 234 SC. Sangat senang sekali. Mas Ucup aja daftar nanti. Wah, terima kasih. Biar dapat rompinya itu logonya terulang nih. Saya biar bisa melayang-layang nanti. Oke Pak, kembali lagi kan masih dengan Sumpah Pemuda. Kalau dari Pak Martono sendiri menyikapi Sumpah Pemuda ini, pendapat pribadi Pak Martono, apa yang harus dilakukan ketika memperingati Hari Sumpah Pemuda? Semangat apa yang akan Pak Martono ambil nih Pak? Pendapat pribadi Pak Martono. Yang jelas kalau saya sih lebih mengedepankan ke tadi bersikap positif terhadap hal-hal kegiatannya, karena di 234 SC itu sering kita kumpul, sering kita mengadakan malam keakraban. Lah disitulah kita masukkan program-program yang sifatnya positif untuk pemuda-pemuda kita, yang tentunya jadi harus berkarakter, harus berdaya saing, harus berhati-hati dalam bersosmed. Itu yang perlu saya tanamkan ke teman-teman pemuda. Biasanya kan kalau anak-anak muda kan kalau komunitas katanya tongkrong bos ya. Nah, kalau di 234 SC beda. Ada pendidikan karakter di situ. Supaya anak-anak muda itu tidak salah jalan lah istilahnya. Dan Pak Martono sudah bertahun-tahun melatih itu. Pernah salah jalan nggak Pak dulu? Oh, beberapa kali. Boleh di-sharing sedikit nggak? Jadi kalau saya itu pengalaman begini, kalau saya lebih ke ini Mas Ucup. Jadi setiap perjalanan pasti beda-beda. Kita semua pasti pernah mengalami suatu kesalahan kan itu. Ada kalanya kesalahan itu kalau di dalam dunia usaha juga akan pasti diikuti dengan mungkin jatuhnya usaha kan seperti itu. Lah itu bagaimana caranya kita mencari introspeksi diri dulu. Apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita perbuat. Kalau sudah ketemu ya itu jangan dilakukan lagi, kita bangkit lagi untuk usaha kan itu. Ya, intinya lakukan yang terbaik aja lah. Nah, itu sudah 2 kali Mas kita lakukan seperti itu. Jangan sampai yang ketiga ya Pak ya. Betul. Semuanya itu banyak anak muda itu sekarang. Kalau saya lihat beberapa kan saya sering bersosial media, kalau saya hitung itu saya hampir 4 jam Pak. Saya mantengin sosial media selain lihat berita sampai updatean terkini lah. Betul. Dan menurut saya anak muda pun yang lain itu sama, selain habiskan waktu di sosial media sekarang HP-nya miring Pak. Ini itu loh yang menjadi tren-tren yang menurut saya agak ayolah kita berkegiatan aja. Lebih baik berkarya, apalagi di 234 SC ini ada pendidikan karakternya Pak. Sekali lagi Pak mau tanya, ini kan masih dengan tema Sumpah Pemuda. Oke, saya sambil minum ya Mas Ucup ya. Nggak minum ya pemirsa.
luar biasa kopinya Pak Martono. Matur nuwun Pak. Sumpah pemuda, anak-anak muda itu sekarang banyak gampang yang mengeluh. Wah, aku saya kira payu bos. Memang aku neng ndi iki bos. Ketemunya nanti kalau ada yang ngobong-ngobongi rese, crash di kampung bikin kerusuhan. Jadi stigma-stigma tentang kebuan, wah cah kae rasa padahal belum tentu, mungkin dia belum ketemu jalannya. Ya itu Pak, mengantisipasi seperti itu Pak. Semangat-semangat yang bikin loyo itu loh Pak. Ya. Bergabung 234 SC. Itu pasti nanti akan jadi bagus. Solusinya simpel Ya, pemirsa. gabung dengan 234 SC karena apa? Kalau saya punya prinsip itu begini. Semakin banyak teman, kita akan terbentuk suatu jaringan. Nah, begitu kita terbentuk suatu jaringan, kita bisa berkomunikasi. Disitulah kita mendapatkan suatu imbalan ya, atau suatu apa namanya ya, semacam sebab akibat gitu loh. Kalau kita misalkan mau usaha, salah satu kuncinya adalah yaitu tadi jaringan dan komunikasi. Kita semakin banyak teman, kita semakin punya banyak akses. Itu aja. Kalau saya sih resepnya bagaimana misalkan mengatasi pemuda-pemuda yang seperti itu. Gabung di 234 SC, nanti kita akan saling silaturahmi dan bertukar pikiran. Nah, itu anak-anak muda-mudi daripada waktunya habis buat nongkrong. Ini Pak Martono sangat terbuka sekali, Bapak Haji Martono SMM sangat terbuka sekali untuk memberikan semangat-semangat pada kalian semua. Ini pengalamannya sudah luar biasa loh Pak. Beliau usaha Pak berapa tahun Pak? Saya? Ya. Umur saya? Di umur umurnya maksudnya di usaha konstruksi tadi. Untuk usaha konstruksi saya di tahun 2007. Umur berapa ya? Sekarang umur saya 24 tahun ya Mas, tapi nanti dibalik. Kelihatan semangatnya. Kalian yang anak-anak muda-mudi jangan mau kalah sama Pak Martono. Belajar aja ke sini, kalau beliau gak sibuk pasti akan ditemui ya Pak ya. Apalagi kalian juga mau ikut gabung di 234 SC. Ya. Ini tinggal 7 rekwil ya Pak ya. 7 rekwil lagi. 7 ya, rekwil betul. lagi. Apa Pak? Kapan mau dibentuk? Dan setelah dibentuk terus mau ngapain nih dengan sisa 7 rekwil ini? Sebetulnya kita itu akan mengadakan juga kegiatan karena kita itu komunitas ya, lebih ke rapat koordinasi Mas Ucup. Jadi dalam waktu dekat kita akan mengadakan rapat koordinasi wilayah. Ya intinya sebetulnya dari 28 kita kumpulkan, kita mantapkan, kita bekali 234 SC itu harus seperti apa, harus bagaimana untuk bersinergisitas dengan masyarakat. Lah sambil sekalian kita juga akan membentuk 7 rekwil yang belum terbentuk. Oke, Pak. Mungkin dari teman-teman bisa mengakseskan sama-sama mana-mana. 28 ini total anggotanya sudah berapa Pak? Taruhlah satu kepengurusan, satu rekwil itu di dalam satu kepengurusan itu ada 100 orang. Ya mungkin berapa ya? 2.800 ya? Betul, kalau misalkan satu orang membawa 10 aja sudah berapa, tinggal dikalikan. Tapi setiap rekwil pengurusnya ada 100 orang. Dan itu Pak Martono berdiri paling depan. Ya, di Korwil Jawa Tengah. Sebagai ketua Korwil Jawa Tengah. Betul. Susah nggak Pak jadi ketua? Ketua itu kalau dikatakan anggota iki main duwe ngono bos ki nggonku bos piye ki bos. Oh gitu. Jadi kalau saya punya prinsip di dalam jadi ketua itu begini Mas. Bersikap baik terhadap anggota, bersikap baik terhadap anak buah mungkin ya, dan tentunya sikap saya ini seperti saya kepada anak saya, kepada orang-orang yang saya kasihi. Kalau memang sudah seperti itu, saya mau masuk ke jurang yang terdalam pun pasti mereka ikut, kan begitu. Itu loh. Saya pengalaman jadi ketua cuma 1 kali Pak. Ketua kelasnya dimusuhi sama guru, suruh nyatet yang rame. Nah itu loh kan biasanya yang lainnya itu nggak paham, itu biasanya kuwi lah, kuwi rame ya bos. Nah itu menyikapi anggota-anggota yang suka rame sendiri, jewernya ketuanya seperti apa toh? Ya lebih ke ini ya, karena ini kita komunitas ya. Selama rame itu memberikan kritik dan saran, sifatnya yang membangun, is oke, nggak ada masalah. Tapi manakala itu kritiknya yang tidak pas, ya kita akan berbicara dari hati ke hati aja. Bahwasanya kita visi misi saya seperti ini, saya pengennya seperti ini. Intinya adalah komunikasi, penjelasan kepada anggota-anggota maksud dan tujuan kita itu seperti apa. Jadi sudah tidak usum lagi ke anggota
kepemudaan apalagi Iya. yang kamu nggak bisa saya binasakan. Nah, nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Wih, saya bisa gabung. Saya takut Pak, soalnya Pak. Nggak bisa saya dibinasakan nanti. Kita selalu saya tanamkan di dalam berorganisasi itu sebetulnya tidak ada namanya pemimpin ya. Kita ketua itu hanya sebatas dituakan menjadi pembantu pelayan untuk mengkomunikasikan anggota, kader terhadap pimpinan di atasnya. Itu aja. Jadi kalau misalkan ketua itu ya kolektif kolegial ya, semua keputusan juga harus kita musyawarahkan. Kalau Bapak ada anggotanya, Pak, open nggak sama semua anggota? Open kita. Ada masukan apa, mau baik buruk, terima. Ya kadang gini Mas, ada anggota yang melakukan kegiatan yang tanpa terkoordinasi, ada yang suka membuat kegiatan sendiri tanpa izin dari kita. Itu bagi saya ya, selama kita bisa meluruskan, itu saya anggap kalau memang itu kegiatan 234 SC ya berarti bentuk kecintaan terhadap 234 SC, karena anggota itu beda-beda dalam penafsirannya Mas. Apalagi 28 Rekwil ya. Rekwil. Ya. Setiap daerah itu beda karakternya sendiri-sendiri. Betul. Jadi kadang ya karena kecintaan. Jadi kalau ada yang rese itu bukan karena tidak suka 234 SC tapi karena kecintaan yang berlebihan. Misalkan Rekwil Blora misalkan, Ya, Rekwil betul. Tegal kan mesti beda. Betul. Rekwil Semarang sama Rekwil Boyolali mesti beda. Beda-beda, karakternya karakternya itu beda-beda. sendiri. Iya. Dan itu karena kebinekaan Indonesia, semangat pemudanya Indonesia itu sebenarnya luar biasa Pak. Karena saking menggebu-gebunya itu loh. Nah seninya organisasi itu Mas. Ya itu Pak. Berapa lama Bapak paham kalau di organisasi seninya itu seperti itu? Ya dari dulu Dan karena belajar seneng, menyikapinya. betul. Apakah Karena dulu Pak Partono, maaf Pak, waktu Pak Partono muda juga seperti itu? kalau saya itu pemuda yang malah suka komplain kali. Dan sekarang jadi ketua di komplain anggotanya. Betul, ya. Itu Pak, kasih tahu Pak tadi. Kalau di komplain anggotanya gimana? Di komplain anggotanya. Ya itu tadi, kalau si kita dikomplain itu sebetulnya itu suatu anugerah bagi seorang ketua. Karena yang namanya komplain itu bisa jadi itu adalah masukan untuk kita melakukan sesuatu yang beda di luar akal kita ya. Kadang orang itu kan mereka berpikir tersendiri ya. Itu yang menjadi malah bagi saya pengayaan materi bagi saya gitu. Wah, makasih bos. Komplek Pak Edomu semangatku. Gitu. Oke pemirsa, Pak nanti kita akan lanjut lagi di segmen 3. Oke. Kita saksikan dulu pesan-pesan yang mau lewat berikut ini. S to the C. Solidaritas kami tanpa batas, jiwa lepas bebas, saling bergenggaman tangan tunjukkan loyalitas. Dan kami tetap berdiri karena totalitas, jelas kami pantas bisa menembus batas. Walaupun kami berbeda tapi kami satu rasa, tak memandang kasta, kita semua satu saudara. Tak ada si miskin, tak ada si kaya, saling membantu membuat kita kuat dan berjaya. Bukan dengan acungan senjata, semangat dan jiwa merdeka itulah kuncinya. Saling percaya, yakinkan abadi selamanya. 234 SC yang satukan kita semua. Merdeka, merdeka, jiwa kami merdeka. Bahagia, tertawa, kita
lebur, karena pemenang takkan tersungkur dan hancur. Propaganda memang selalu ada, namun tak mampu memporak-porandakan poranda. Lihatlah sayap yang membentang di angkasa, membelah cakrawala satu untuk Indonesia. Pancasila akan abadi selamanya, hingga raga terpisah dari jiwa dan dunia. Walaupun tak saudara, tapi lebih dari saudara, bukan hanya semboyan atau sebuah kata-kata. Bukti nyata kami ada di Indonesia, to live for S, to the sea forever. Saudara tak butuh propaganda, bukan batas hebat fakta. Kita bersama karena bersama, stop politik, mari junjung Pancasila. Free fall, merdeka, merdeka, free fall, merdeka, merdeka, free fall, merdeka, merdeka, free fall, free fall, free fall, merdeka, merdeka, free fall, merdeka, merdeka, free fall, merdeka, merdeka, free fall, free fall, free fall, merdeka, merdeka, free fall, merdeka, merdeka, free fall, merdeka, merdeka, free fall, free fall, free fall. Kembali lagi bersama saya pemirsa, Mas Daniel Arif Sanjaya, dan tentunya masih bersama Bapak Haji Martono SEMM. Wah, selaku Ketua Korwil 234 SC Jawa Tengah. Ya. Jawa Tengah. Gak terasa ya Pak, 30 menit Ya. angin sepoi-sepoi di jenggonya Pak Martono sambil melihat jeep ini loh, pandangan saya ini wah luar biasa, takjub saya sama jeepnya ini. Kapan-kapan minjem boleh ya Pak ya? Monggo. Belum jadi anggota udah minjem jeep pemirsa saya itu. Ya, Pak, tadi kan kita sudah berbicara tentang sejarah 234 SC, Ya. terus mengenai Sumpah Pemuda, apa-apa saja yang harus dilakukan sama anak muda, terutama anggota 234 SC seluruh Jawa Tengah. Nah, kita akan sekarang masuk di segmen 3 sekaligus segmen terakhir. Wah, ini Pak, tadi ada sedikit pertanyaan dari saya nih. Kalau mau gabung ke 234 SC itu caranya gimana, Pak? Oh. Gini, kalau misalkan teman-teman mau bergabung ke 234 SC itu sebetulnya sesuatu yang mudah ya. Kita organisasi yang sangat terbuka. Jadi bisa menghubungi ke Subrekwil, ke Rekwil, ataupun langsung ke Korwil. Nanti kita distribusikan secara manajemen di kita. Oh, okay. Jadi monggo panjenengan, misalkan teman-teman pemuda yang mau datang, mau gabung itu, yang kenal siapa, terdekat di mana. Tapi secara nanti aturan memang harus melalui Subrekwil, Rekwil, ataupun ke Korwil terdekat. Jadi misalkan domisilinya di Semarang, ya bisa ke Rekwil Semarang. Misal di Kabupaten Boyolali gitu ya, ke Rekwil Boyolali begitu. Oh, jadi yang terdekat dulu nih. Ya. Nanti mau ditaruh di Korwil, mau ditaruh di Rekwil, itu nanti kita tentukan. Betul. Yang nggak bisa langsung gabung tapi jadi ketua. Mahal harganya. Tuh, pengorbanannya banyak, Bos. Ya, selama berpotensi ya bisa jadi. Kita kan tidak mungkin juga saya akan mengetuai selamanya kan begitu. Biasanya kita setelah juga ketua harus itu pembina kader, betul. Biasanya pembina ini. Kalau mau Ya. ketua baru saya bina dulu. Biasanya gitu, Pak. Betul. Oke, Pak. Ini kan tadi udah tahu caranya gabung bersama. Sosial medianya juga ada ya. Ya. Yang mau tahu kegiatannya 234 SC Jateng maupun Kota Semarang, tinggal dicari aja ya. 234 SC Jateng. Ya, Langsung di ketemu 234 SD Jawa Tengah itu sudah di IG maupun di Facebook sudah ada. Yang Kota Semarang juga ada lagi, tinggal cari aja nanti. Paling kan ada tuh di sub-subnya betul. di sosial medianya 234 SC. Oke, Pak. Ini udah masuk segmen terakhir. Kalau saya mau tanya harapannya Pak Martono. Ya, kalau saya berharap ya
dengan kita ada di 234 SC, terutama kepada teman-teman kader yang ada di wilayahnya masing-masing, khususnya di Jawa Tengah, karena saya selaku koordinator di wilayah Jawa Tengah. Saya berharap, bukan lagi berharap ya, mungkin ini bisa suatu pesan atau perintah ya kepada teman-teman yang ada di kabupaten kota atau Rekwil, ambil semua posisi penting kepemudaan di wilayahnya masing-masing. Misalkan ada di Karang Taruna, ada di KNPI, 234 SC kadernya harus minimal jadi anggota atau bisa jadi ketua di wilayahnya tersebut. Ini harapan saya untuk apa? Biar kita juga bisa memberikan suatu masukan untuk pengambilan keputusan. Jadi kita tidak hanya sebatas diem melihat sesuatu yang ya mungkin politik-politik yang harus kita ikuti ke sana kemari, tapi kita ikut menentukan masa depan kita gitu. Itu harapan saya seperti itu. Karena masa depan bangsa sendiri pastinya sudah di tangan pemuda-pemuda ya, Pak ya. Betul. Makanya kalau pemudanya loyo ya nanti bangsanya loyo. Kita harus mengambil suatu peran untuk melakukan suatu perubahan kan gitu. Kalau misalkan nggak seperti itu ya buat apa kita ibarat kata gini, hadir kita tidak memberikan apa-apa ya. ganjil tapi juga tidak memberikan genap kan begitu. Kan percuma kayak nggak ada. Orang ganjil orang genepi ya. Bingung. Biasanya melu nggo genep-genep tok, melu nggo ganjil-ganjil tok. Iki ora kabeh iki. Jadi kalau saya ingin menyampaikan atau mengulang dari apa yang saya sampaikan tadi, bahwasanya saya berharap kepada semua teman-teman kader, harapan saya bahwasanya pemuda 234 SC khususnya di wilayah Jawa Tengah, yang pertama tentunya adalah berkarakter, independen. Ini untuk apa? Untuk menghadapi ancaman yang bersifat destruktif ya, mungkin radikalisme dan segala macam. Dan juga harus independen. Di situ kita apa? Tidak bisa kita mengikuti suatu politik pencitraan, ikut ke sana, ikut ke sini. Tapi kita harus punya prinsip tersendiri untuk berpikir kritis dan menentukan masa depan kita. Yang kedua, harapan saya kita pemuda harus punya daya saing. Daya saing apa? Kelebihan kita seperti apa? Ini untuk meningkatkan nilai jual kita sebagai pemuda. Di situ kita bisa berwirausaha atau bekerja sebagai apa, tapi kita mempunyai daya saing tersendiri. Yang ketiga tentunya kita juga harus bermedsos yang tadi saya sampaikan, bermedsos untuk membangun karakter, untuk membangun pemuda yang sehat dan mencerdaskan dengan bingkai kebangsaan sesuai temanya mungkin ya di Sumpah Pemuda. Jadi di situ kita harus tadi saring sebelum sharing kan gitu. Kita hidup kita bukan lahir dari internet, tapi kita hidup berdampingan dengan internet. Bagaimana caranya kita memanfaatkan untuk ke depan yang lebih baik. Dan tentunya saya penekanan yang sudah saya sampaikan terakhir tadi, harapan saya kepada teman-teman semua, ini juga bisa harapan, juga bisa perintah kepada semua kader-kader 234 SC di wilayah manapun, Subrekwil, di Rekwil, ataupun teman-teman yang ada sebagai pengurus Korwil, selalu aktif atau kalau bisa ambil semua peran yang ada di organisasi kepemudaan, itu baik KNPI, Karang Taruna. Untuk apa? Biar kita juga bisa mengambil keputusan, biar juga kita bisa mendorong untuk kebangkitan Jawa Tengah seperti apa. Seperti itu Mas Ucup. Pokoknya ambil untuk membangun kota Jawa atau Tengah. Provinsinya masing-masing ya, begitu. Karena semangat pemuda saat ini sangat diperlukan. Betul. Terima kasih Pak Martono. Siap Mas Ucup. Tos dulu ya Pak ya. Oke. Sudah berbincang-bincang mau menerima saya sebagai ini host pembuka podcast 234. Ya, tadi sudah dinamai sama Pak Martono nih. Podcast 234 yang pemirsa bisa saksikan di YouTube channelnya 234 SC dan Tribun Jateng. Jumpa lagi di episode selanjutnya, mungkin dengan situasi, tempat, atau bertemu dengan orang yang berbeda. Betul. Akan dihosi Pak Martono sendiri mungkin nih nanti. Harus belajar dulu dari Mas Ucup ya. Ya, saya udah berani ini saya ajari Pak Martono ini saya ini. Pak, terakhir nih Pak, saya ingin mengembangkan semangat dari 234 SC tadi Pak. Semuanya ya. Ya, kalau dipimpin misalkan sama Pak Martono ya Pak ya. Nanti saya mengikuti Pak. Ya, kalau saya sampaikan free fall berarti Mas Ucup jawab merdeka. Siap. Oke. Free fall. Merdeka. Free fall. Merdeka. Free fall. Merdeka. Oke. Semangat saya. Oke. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya podcast 234 SC. Hasta la vista, mi amor.